Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah manajemen industri mengenai alokasi barang ya, yang menggunakan metode stepping stone. Dengan dosen pengampunya saya sendiri, Fadwa Mapura. Oke, di sini sebelum memulai apa itu metode stepping stone, saya akan, jelaskan dulu bahwa metode stepping stone ini digunakan sebagai metode transportasi ya. Transportasi di sini adalah, untuk mengatur ya, suatu barang yang asalnya dari pabrik, nanti dari pabrik itu akan dipindahkan atau dialokasikan ke gudang. Nah, di sini transportasi ini kenapa ada timbul transportasi, karena ada biaya nanti, biaya transportasi, di mana barang yang dihasilkan pada suatu pabrik akan dipindahkan ke suatu gudang yang letaknya berjauhan, makanya timbullah transportasi ya. Oke. Nah, untuk metode, alokasi barang ini atau transportasi, nanti kita ada 3 metode ya, di mana metode yang pertama adalah metode stepping stone, yang kedua adalah metode MODI atau modified distribution, yang ketiga metode VAM atau Vogel approximation method. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan metode yang pertama yaitu metode stepping stone. Oke, contoh kasusnya. Nah, di sini jika kalian baca di sini, metode ini adalah merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal. Ini maksudnya di sini ada pabrik, ada 3 pabrik, pabrik W, pabrik H, dan pabrik O ya. Nah, di mana, ada biaya, ini biaya ya, biaya tiap ton dalam satuan ribuan, di mana nanti dari pabrik W ini, untuk biaya transportasinya ke gudang A, itu sebesar 20 ya, 20-nya ribuan ini kita anggap aja, eee, 20.000 seperti itu ya. Lalu dari pabrik W ke pabrik B, biayanya adalah 5.000, lalu dari pabrik W ke gudang C, itu biayanya 8.000. Lalu dari pabrik H ke gudang A 15, dari pabrik H ke gudang B 20, dari pabrik H ke gudang C 10. Lalu dari pabrik O ke gudang A 25, dari pabrik O ke gudang B 10, dari pabrik O ke gudang C 19. Oke, mohon diingat ini adalah biaya ya. Ini biaya transportasinya dari pabrik ke gudang. Nah, masuk ke sini lagi, sebuah contoh, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik W, H, dan O. Ini yang tadi saya sebutkan. Dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Nah, ini ada di tabel yang berikutnya ya, bukan tabel ini bukan. Ya, jadi ingat ya, kapasitas produksi maksudnya, mampu menghasilkan sekian ton ya. Pabrik Pabrik W menghasilkan 90 ton, pabrik H menghasilkan 60, dan pabrik O menghasilkan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di gudang A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulannya masing-masing 50 ton. Jadi gudang A nanti kebutuhannya 50 ton, pabrik B 110, gudang A 50 ton, gudang B 110, dan gudang C 40 ton ya. Dan biaya pengangkutan setiap tonnya dari setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Nah, sebagai berikutnya ini. Jadi ini per ton ya, jadi 1 tonnya 20 ya, nanti dikalikan dengan jumlahnya ya. Ini biayanya, nanti ton-tonnya, ini yang tadi 90, 60, dan 50, dan ini 50, 110, dan 90. Sedangkan ini adalah biayanya, biaya per tonnya ya. Dan pertanyaannya, tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang. Jadi, tentukan biaya transportnya ya, dari, pabrik-pabrik ke gudang ya, dengan biaya pengangkutan yang terendah. Jadi di sini, di metode stepping stone ini akan dicari biaya yang paling rendah itu yang mana ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi mohon diingat ini adalah angka-angka ini adalah angka-angka biaya transportasi per tonnya ya. Maka nanti per tonnya misalnya 10 ton, berarti 1 tonnya dikali 20, kalau 10 ton berarti 10 kali 20. Nah, di sini tadi disebutkan di
slide sebelumnya bahwa pabrik kue itu kapasitas pabriknya ini satuannya ton ya. Pabrik kue kapasitasnya 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik O 50 ton. Sedangkan gudang A dia kapasitasnya mampu memuat 50 ton, gudang B-nya 110, gudang C-nya 40 ton. Dimana kalau kalian jumlahkan 50 dijumlahkan dengan 110 dijumlahkan dengan 40 adalah 200 ton. Nah, kebetulan ini juga sama, kapasitas pabrik 90 dijumlah dengan 60 dengan 50 itu jumlahnya juga 200 ton ya. Jadi ini tadi sudah disebutkan di narasi di slide sebelumnya, ini kebetulan masing-masing sama antara kapasitas dengan kebutuhan 200. Jadi perusahaan ini sudah memperkirakan dia misalnya setiap bulannya hanya mampu menghasilkan 200 ton. Maka gudangnya juga mampu memuat sebanyak 200 ton. Jadi gudangnya penuh terus ya. Dan kapasitas produknya juga pas 200 ton. Nah, untuk yang 20, 5, 8, 15, 20, 10, dan 25, 10, 19 ini adalah biaya transportasinya. Oke, ini adalah tabel transportasinya. Oke, disusunnya nanti seperti ini. Lalu ini apa? X1, X12, X13 ini adalah nanti hanya melambangkan bahwa ini adalah dari ini anggapnya X baris 1 dan ini kolom 1 ya. Sama seperti kalian belajar matrik di kalkulus ya. Jadi kalau ini baris, ini kolom dan ini disebutnya baris dulu baru kolom ya. Oke, saya lanjut. Kita masuk di perhitungan pertama prosedur alokasi. Ya, ini adalah alokasi tahap pertama dengan metode sudut barat laut. Maksudnya sudut barat laut, jadi harus selalu angka-angka basicnya ada di setiap sudut ya, setiap sudut ini ya. Maksudnya nggak boleh tidak boleh pecah-pecah, nggak boleh nyebar-nyebar, harus nyambung ya, membentuk kotak nanti ya. Nah ini dicoba dulu ya, tahap pertama ya. Tahap pertama saya mencoba taruh di sini, sebentar. Oke, ini di sini saya mencoba meletakkan angka 50 ya. Oke, nah 50 kebetulan di sini udah pas 50 juga. Ya, oke, jadi di sini kosong. Ini kosong ya. Oke, lalu ke sini masih ada 90, maka kalau 50 kita jumlahkan dengan 40, ini kosong karena ini sudah 90 ya, nggak boleh diisi lagi. Yang gudang C-nya nih udah ya. Oke, nah karena ini udah nggak boleh, saya coret merah ini berarti udah nggak boleh ya. Nggak boleh, maka ini karena di sini butuhnya 110, maka di sini saya isi 60. Loh, Bu, kenapa nggak langsung 70 biar 110? Nggak bisa, karena di sini dia hanya butuh 60 ya. Oke, hanya bisa menghasilkan kapasitas pabrik ya, hanya bisa menghasilkan 60, maka di sini hanya boleh 60, ini dicoret. Nah, setelah itu nanti sisanya ini kan baru 100, kurang 10. Nah, 10-nya kalian taruh di sini. Taruh di sini. Nah, kebetulan ini juga kurang, butuhnya 50, kurangnya 40. Nah, 40-nya kalian taruh di sini. Nah, kebetulan ini juga sudah muat 40, jadi pas. Jadi ke kanan kiri 20 ya secara horizontal, secara vertikal juga 200, secara vertikal juga 200. Nah, lalu setelah kalian isi semua angka-angka di dalam tabel ini, kalian hitung biayanya ya. Total cost-nya atau biaya pengangkutannya ini ya, biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar, nah ini 50 kali 20 dari sini ya, ini dikalikan dengan ini ya. Oke, lalu 40 kali 5 ini dikalikan ini, lalu 60 kali 20 ini dikalikan ini, 10 kali 10 ini dikalikan ini, dan ini 40 kali 19 kalikan ini. Totalnya 3.260. Jadi untuk tabel pertama pengertiannya seperti ini. Kalau kalian menghasilkan barang dari pabrik kue, barangnya kan ada 90 ya. Nah, yang 50-nya kalian dari pabrik kue itu kalian oper, kalian taruh atau alokasikan ke gudang A hanya 50. Karena gudang A itu hanya muat 50 dan sisanya 40 kalian taruh di gudang
gudang B ya. Gudang C-nya nggak ada kosong karena ini udah pas 90, karena ini kapasitas pabrik gue hanya 90. Lalu untuk pabrik H, dia mampu menghasilkan 60 ya. Saya ganti dulu, mampu menghasilkan 60 ton. Maka ini 60 ton, maka 60-nya tadi kita letakkan di gudang B, kita taruh di gudang B ya. Oke, karena dia hanya 60, ini pas hanya 60 ya. Oke, ini kosong-kosong dan pabrik O menghasilkan 50, maka dia ditaruh di gudang B-nya 10, di gudang C-nya 40 ya. Oke, jadi harus klop antara kapasitas dengan kebutuhan gudang ya. Nah, ini juga diletakkannya ini ya, hanya boleh 1, 2, hanya boleh berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Jadi ada rumusnya, hanya boleh 5 kotak yang diisi, yaitu rumusnya adalah kapasitas ya ditambah kebutuhan dikurangi 1. Kapasitasnya ada berapa? Ada berapa kotak? Ada 3 kotak, kotak 1, 2, 3. Maka 3 ditambah dengan 1, 2, 3 ya, 3 ditambah 3 sama dengan 6, lalu dikurangi 1, berarti 5. Nah, maka kotak-kotak yang ada di sini, dari 9 kotak ini hanya boleh diisi 5 saja. Nah, itulah adalah syarat untuk mengisi kotak-kotaknya ya. Oke, ini adalah tahap pertama dan biayanya sebesar 3.260. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, jadi mohon diingat ya, kalau biaya tahap pertama ini kalau kalian meletakkannya seperti ini, membutuhkan biaya transportasi perpindahan sebesar 3.260 ya. Oke, sekarang kita pindah ke perbaikan pertama. Kalau tadi 3.260, nah sekarang kalian coba yang perbaikan pertama ya. Karena kita belum tahu apakah perbaikan pertama ini nanti biaya transportasinya lebih besar atau lebih kecil. Oke, nah di sini saya coba lagi, kalau tadi 50 ditaruh di sini dari gudang A, sekarang 50-nya saya taruh di sini di gudang A tapi dari pabrik H. Ini 50 ya. Oke. Nah, ini karena ini kosong, ini langsung saya taruh 90 di sini. Ini namanya juga percobaan ya. Jadi di antara satu sama lain pasti beda-beda ya. Oke, ini 90 berarti ini di sini kosong, ini kosong. Ya, karena ini 90 sudah tercapai. Oke. Maka di sini 50 juga sudah tercapai di sini sama, ini kosong ya. Nah, ini 50 ini butuhnya 60, maka 60-nya boleh kalian taruh di sini. Ya, 60. Nah, ini baru 100, tambahkan lagi 10, sehingga menjadi 110. Nah, ini tambahkan 40. 40 pas ya, ini 50. Oke, jadi ada berapa kotak yang boleh diisi? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya boleh 5 kotak yang diisi dengan rumus kapasitas pabrik ditambah kebutuhan gudang dikurangi 1 ya. Oke. Nah, setelah itu kalian hitung biaya pengangkutannya. Untuk alokasi pertama, ingat yang dikalikan hanya ada produknya aja, ini 90 kali 5 ini. Lalu ditambah 50 kali 15 ini ditambahkan, lalu 10 kali 20 ini, dan 10 kali 10 ini, maka 40 kali 19, 40 kali 19 ini, dan hasilnya adalah 2.260 dan ini berkurang sebanyak 1.000 ya. Nah, berarti perbaikan pertama ini berhasil ya, kalian boleh lanjutkan karena dia biayanya itu berkurang banyak dari 3.200 menjadi 2.260 ya. Oke. Nah, setelah itu kalian juga harus menghitung penambahan biaya ya, atau maaf, di sini penambahan, ini pengurangan, ini harusnya pengurangan ya. Maaf ya, ini yang pengurangan, ini pengurangan. Oke, ini tadi saya salah ketik ya. Oke, harusnya pengurangan. Oke, ini saya hapus dulu biar tidak membingungkan. Oke. Oke, ini saya hapus, nanti takut kalian bingung karena ada coret-coret. Nah, untuk menentukan penambahan dan pengurangan biaya, patokannya seperti ini.
Nah ini kan kotaknya gini ya, ini kotaknya ini nih, ini ya, membentuk, eee, kubus ya. Ini diawali dari 10, 90, ini kosong, ini 50 ya. Maka untuk, pengurangan biaya ya, pengurangan biaya kalian ambil dari yang kosong dulu. Eee, ini kan 3 ya, ada 3. Jadi kalian ambil yang kotak kosongnya di sini nih. Nah, karena dia di sudut sini ada, sini ada, sini ada. Nah, maka kalian patokannya ngambil dari sini ya. Maka di sini dihitungnya di sini plus ya, ini min, ini plus ya, ini min ya, ini 20, 20 sama 15, oke. Maka yang plusnya nanti kalian ambil ini 20 sama 20 letakkan di sini, ini 20, yang ini, lalu 20 dari H ke B, ini, yang ini ya. Oke, maka totalnya 40 ya. Ini adalah pengurangan biaya, sedangkan penambahan biaya itu kalian ambil yang minusnya. Minusnya adalah dari H ke boleh boleh dibalik ya, boleh enggak, karena ini enggak ngaruh kalau kalian mau nyebutin ini dulu, 5 dulu juga boleh, oke kita ikuti ini aja dari H ke A, ini 15, ini, lalu dari W ke B ini, ambil dari sini. Oke, ini 20 ya, totalnya 20. Oke, jadi, ini udah benar ya, karena di mana-mana kalau untuk mengurangi biaya harus lebih lebih kecil. Ini biaya pengurangannya lebih besar daripada ini udah oke, udah boleh. Jadi cara ngambilnya tadi itu, ngambil dari 4 sudut ini ya, 4 titik, ambil dari mulai titik yang kosong, ya sudut yang kosong lalu ini menjadi plus. Nah, lalu, ini karena ini perputaran panahnya kalian lihat ini, perputaran panahnya dia, oke saya ini kan dulu. Nih ini perputaran panahnya ini kan, ini ya, melawan arah jarum jam. Jadi kalian juga, waktu ngitung plus minusnya ya, boleh, mengikuti ini juga melawan arah jarum jam ya. Oke. Nah, ini adalah, penambahan dan pengurangan biayanya ya. Oke. Ini untuk apa nanti? Nah, ini untuk yang hitung, biaya-biayanya nanti ya. Oke. Oke. Oke, ini udah perbaikan pertama ini udah fix, biayanya hanya menambah 2.260 ya. Oke, dan penambahan biaya tadi saya sudah jelaskan, kalian ambil di titik ini kan ada angkanya ya, ini 50, 10, 90. Nah, ambil yang kosong, mulai dari yang kosong, ini plus, min ya. Oke. Jadi kotaknya harus cuma boleh, mendekati tanda panah ini hanya 1 kali aja ya. Maka sekarang ikuti perbaikan yang kedua ya. Perbaikan yang kedua kita hitung lagi ya. Nah, mulai dari sini 90. Nah, sekarang coba-coba lagi saya masukkan 50 di sini. Nah, ini 40-nya di sini. Kenapa 40-nya nggak di sini? Karena jangan ini kebetulan 40-nya di sini jadi pas. Ingat hanya boleh 5 kotak. Oke, ini berarti nggak boleh ya, nggak boleh diisi. Dan ini udah pas 90, ini udah pas 40. Yang berikutnya ini, saya isi di sini 50-nya, karena di sini 50 ya. Jadi jangan coba-coba mau pecah-pecah jadi 30, 20, nanti kotaknya kebanyakan yang diisi karena harus hanya 5 kotak ya. Oke, ini udah pas 50, tambahkan lagi di sini 10 ya. Karena di sini 60, maka di sini sudah nggak boleh diisi ya. Nah, yang berikutnya ini baru 60, tambahkan lagi 50 sehingga menjadi 110. Ya, dan ini juga sudah pas 40 ya. Oke, maka kalau ini udah pas 5 kotak yang diisi, kalian hitung 50 kali 5 di sini, yang ini ya, lalu ditambahkan 40 kali 80, yang mana? Yang ini. Lalu 50 kali 15, ini. 10 kali 20, yang ini. 50 kali 10, yang ini. Oke, udah 5 ya. Oke, dijumlahkan turun ya. Kalau tadi 2.260, ini berkurangnya juga lumayan banyak sebesar 240 berkurangnya ya. Nih, menjadi 2020. Kalau tadi 2.260. Yang awal 3.260, yang kedua 2.260, sekarang ketiga 220.
maaf, maksudnya perbaikan kedua, ya. Saya menyebutnya berdasarkan tabel tadi. Oke, maka, kalau ini sudah kalian udah, yakin ini biayanya berkurang di sini menjadi 2020, boleh lanjutkan menghitung pengurangan biaya dan penambahan biaya, ya. Oke, kita coba lagi cara menghitung pengurangan dan penambahan biayanya. Oke, ini saya pakai warna merah aja. Nah, karena ini kotaknya, kalau tadi hanya melewati satu kotak ya, berdempetan, ini juga ini boleh seperti ini ya. Jadi ini di sudut ini ada, sudut ini ada, sudut ini ada, berarti kalian mulainya dari sudut yang kosong ini ya, dari angka 19. Maka angka 19 ini menjadi plus, ya jadi plus, lalu, eee, ini menjadi minus, ya, ini menjadi plus, oke, dan ini menjadi minus. Oke, pengurangan biayanya kalian ambil yang plus ya, dari yang plus dari W ke B, ambil ini yang 5 ya, taruh di sini, lalu dari O ke C, ambil yang ini yang plus 19 ini, taruh di sini. Nah, maka pengurangan biayanya total menjadi 24, sedangkan penambahan biayanya kalian ambil yang minus itu adalah 8 ini, lalu ambil yang 10 ini, nah 10. Sehingga 18 totalnya. Jadi di mana-mana, kita itu mau biaya biaya yang kita keluarkan banyak, maaf terbalik, biaya kita maksudnya mau mengurangi biaya itu kalau bisa biayanya ditekan seminim mungkin. Jadi biaya yang berkurang harus lebih banyak dari biaya yang ditambah. Berarti ini sudah fix karena biaya yang dikurangi lebih besar dari biaya yang akan ditambah. Oke, maka ini boleh dilanjutkan ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, ini seperti ini ya, ini namanya metode stepping stone, nanti metode yang berikutnya beda lagi. Jadi ingat ya, ini perbaikan yang kedua dengan biaya 2.200. Sekarang perbaikan ketiga. Oke, perbaikan ketiganya. Jadi ingat ya, untuk meletakkan di 5 kotak kosong ini boleh terserah, masing-masing beda-beda boleh ya, tidak harus sama. Oke, di sini saya mau mulai di sini ya, 60. Nah, ini 60 ya. Di sini otomatis sisanya 30. Boleh nggak naruh sini 30? Boleh aja, tapi nanti kalian akan terlalu banyak kotaknya. Jadi kalau bisa 30-nya di sini, 3 ini 90 ya, 60 kali 30 ini nggak boleh diisi, maka di sini sisa 10. Atau 10-nya mau naruh di sini juga boleh, tapi nanti kalian kebanyakan makan kotak ya. Oke, ini sisa 40 ya. Oke, lalu di sini 50, ini udah nggak boleh lagi diisi, karena ini sini udah 50. Nah, di sini kosong, di sini 50. Ini jadi 10. Ini nggak boleh karena ini sudah 50 tambah 10, 60. Nah, ini 50, 50. Ya. Oke, maka kotak yang terisi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sudah 5 kotak. Tidak boleh lagi ada yang diisi. Ya. Oke, setelah ini udah yakin, baru kalian hitung biaya pengangkutannya untuk perbaikan ketiga. Jadi 60 kali 5 ini ya 60 kali 5 ditambahkan dengan 30 kali 8, ditambahkan 50 kali 15, ini, lalu 10 kali 10, oke, lalu 50 kali 10. Oke, total 1.890. Nah, ini adalah biaya yang lebih rendah lagi, berarti ini bagus meletakkan angka-angka alokasi barangnya ya, lebih rendah lagi. Kalau yang pertama 320, yang kedua 2260, yang ketiga 2020, ya ini malah makin berkurang 18, 90. Oke, ya, ini berarti boleh dilanjutkan lagi. Saya hapus dulu ya. Oke, boleh dilanjutkan untuk menghitung pengurangan biaya dan penambahan biayanya. Oke. Nah, ini di sini ada angka 10 ya, sudut-sudutnya yang dipilih ya, 30, ini 60. Maka kalian mulai dari yang ini ya, ini maka ini menjadi plus
ya, ikuti panahnya ini menjadi minus, ini menjadi plus, ini menjadi minus. Maka ini adalah biaya yang dikurangi ambilnya yang plus. Ini 20, ya ini, dan ini 8. Nah ini 8 nih ya, taruh di sini 8-nya. Maka total 28. Sedangkan untuk kalau kalian nambah biaya ini 5 ya, boleh ambil ngacak juga boleh, ini 5, ini 10, tapi tetap yang ini ya, 10 masukkan ke sini, totalnya 15. Maka ini sudah benar bahwa biaya yang dikurangi lebih banyak ya 28 daripada biaya yang ditambah 15 ya. Oke, jadi perbaikan ketiga ini sudah fix benar, ditambah lagi biaya total cost-nya atau pengangkutannya lebih rendah dari yang tabel 1, 2, 3, ini yang udah keempat. Dan biaya pengurangannya juga lebih kecil ya, lebih banyak daripada biaya yang harus kita tambah. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ya. Maka, ini sudah cukup ya, biayanya sudah berkurang banyak, dan kesimpulannya sehingga alokasi produksi dengan biaya terendah adalah yang di tabel keempat, di mana 90 unit produksi dari pabrik W dialokasikan ke gudang B sebanyak 60 unit dan ke gudang C sebanyak 30 unit. Lalu untuk 60 unit produksinya dari pabrik H dialokasikan ke gudang A sebanyak 50 unit dan dari gudang C dan ke gudang C-nya sebanyak 10 unit dari pabrik H. Sedangkan dari pabrik O dialokasikan ke gudang hanya 50 unit ya. Jadi ini kalian ambil kesimpulannya dari yang tabel terakhir yang alokasi ketiga ya. Itulah demikianlah metode stepping stone ini sehingga kalian paham ya. Nanti berikutnya akan ada metode lain lagi, itu metode MODI. Apakah kalian lebih paham dan lebih mudah memahami yang stepping stone atau yang MODI atau yang Vogel ya. Oke, demikianlah. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.